sebagai senjata manusia untuk menyelamatkan manusia. Satu saja. Oke. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Nabi Muhammad kemudian datang untuk mensucikan wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Siapa yang mengikuti beliau maka akan disucikan kemudian. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Menyelamatkan, bukan mensucikan, menyelamatkan. Dan mujizatnya, satu mujizat aja. Karena manusia ini perlu diselamatkan dari dunia fana ini yang sangat mengerikan. Hey, itu saja, nggak usah bahas hari Minggu, hari Sabat, karena hari Sabat di Al-Quran juga. Ibu, jangan seperti di kandang babi kalau di Komal saya, Bu. Ini bukan gereja. Kalau di Islam itu tidak seperti di Kristen, menghayal. Tidak ada tindakan cuman menghayal tok. Kalau di agama Islam, Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Dengan cara apa mensucikan manusia? Mengikuti beliau. Apa yang diperintahkan beliau, apa yang dijadikan sebagai acuan untuk mengikuti beliau kita ikuti, maka kita selamat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai pencipta langit dan bumi, ikuti Nabi Muhammad. Itu dalilnya. Udah ibu dibawa, ibu cuman doktrin. Jualan babi aja di pasar. Di pasar jualan babi. Jualan babi di pasar, jangan di sini. Di sini bukan tempatnya orang-orang bodoh bahlul. Di pasar Bu jualan babi sampai kau mati. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada pemakan babi. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada peminum tua. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada penyembah-penyembahnya. Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada orang di luar Yahudi. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Keselamatan bisa diperoleh dengan Yesus ketika orang-orang itu melakukan ajaran yang Yesus sampaikan di dalam Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Itu baru bisa selamat. Kalau hanya mimpi menghayal di gereja itu nggak akan ada itu, karena Yesus tidak mengenal Kristen. Oke, saudara, semangat malam. Wow. Selamat malam, bagus banget nih Zuma langsung naikin. Iya. Baru silakan. Itu tema saya, Bang. Iya. Nubuat Kayafas. Buat Kayafas ya. Jadi kalau Kayafas itu apakah ada nubuatan? Apa gimana maksudnya? Oh, ilmu Anda masih tidak sampai ke situ berarti. Jadi Kayafas ini lu yang buat tema? Iya, Anda nggak tahu Kayafas? Tahu imam besar. Apakah dia bernubuat? Iya, ketika waktu dia. Pertanyaannya apakah ini nubuatan untuk Kayafas atau bukan. Ini? Ya makanya kasih yang jelas supaya premis apa. Jadi Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dalilnya Yohanes 11 nomor 48 49 nih tak ajarin. Baca. Yohanes 11 ayat dari 45 sampai data 57. Jadi ternyata kalian selama ini tertipu dengan mengimani penyaliban itu untuk dosa. Ternyata penyaliban itu untuk membebaskan orang Yahudi dari Roma. Kalian tertipu selama 2000 tahun. Silakan. Baik ya. Kalau di situ dari 45 itu ada kesepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi kalau kau ngomong bahwa untuk membebaskan yang namanya bangsa Israel dari Romawi, tidak ada seperti itu. Nah, kamu belum baca. Makanya baca. Kenapa? Sebentar.
Baca dulu. Sebentar. Dibaca dulu baru berargumentasi. Makanya gini, diam dulu. Kalau makanya saya jelasin, Zuma, kau nggak Ya, ngerti Quranmu kamu ketika waktu saya mengatakan- bilang. Kamu Sebentar. mengatakan tidak ada, padahal di situ Oke, ada. silakan. Berarti Anda nggak paham. Kau mengatakan nggak ada tapi ada. Berarti Anda nggak paham. Jelas-jelas di situ apa yang harus kita lakukan. Kayapas mengatakan adalah lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Kalau kita membiarkan Yesus terus Apakah melakukan, itu namanya nubuatan? makanya baca data setelahnya. Maka mulai ternyata kau hanya modal teriak. Ya, Mana Bahlul. nubuatan? Itu baca. Mana? Nubuatannya mana? Baca nomor 5051. Ya, kasihan deh loh. Kasihan 2000 tahun tertipu. Tidak ada ilmu. Kitabnya dia nggak tahu. Kayapas bernubuat. Kalau Yesus itu harus mati untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Kasihan deh loh. Kasihan deh loh. Untung moderator kasih turun cepat. Kalau tidak sudah mulai merah mukanya itu. Udah mulai merah kayak udang. Ketika dikatakan di data nomor 50-nya, maka tahun itu juga Kayapas bernubuat. Dia bernubuat. Untuk apa dia bernubuat? Agar supaya apa? Agar Yesus itu dibunuh. Untuk apa? Untuk apa Yesus dibunuh? Untuk menyelamatkan bangsa Israel dari apa? Dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari Roma. Tidak tahu dalil kitabnya sendiri. Kalau menghujat juara, Bible nggak paham. Menghujat luar biasa. Paling pintar menghina, menghujat, penista. Tapi ternyata Bible nggak paham. Untung segera diturunkan sama moderator. Kalau tidak, hancur dia di sini. Kalau untung diturunkan karena nggak sanggup. Bukan, masa dia katakan temanmu nggak ada nubuatan? Apa nggak memalukan Nggak Kristus? ada, jangan merekayasa. Merekayasa. Coba Anda baca Yohanes Iya. 11. Jangan Dengar. mereka meyasa mengatakan Dengar. bahwa itu Baca, adalah dengar saudara, dengar. nubuatan. Yohanes Jangan 11. tipu-tipu loh. Kalian Yohanes tipu 11 aja. nomor Ya 51. udahlah. Sama aja. Kristen memang tidak akan pernah cerdas kalau bicara agama, tetap aja bahlul. Yohanes 11 nomor 52 nomor 51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Sebagai imam besar tahun itu, Kayapas bernubuat. Jedar. Jangan sombong. Ini kita ajarin kamu. Karena sudah 2000 tahun diajarkan. Mantap Boneng, cerdas Boneng. Yesus disalib untuk Iya Boneng cerdas. dosa. Lanjut ke Padahal Yesus disalib untuk membebaskan bangsa Romawi dari perbudakan Mesir. Apa nggak malu itu? Perbudakan Roma. Apa nggak malu? Nggak malu. Penghujat tapi tidak paham Bible. Aduh, siapa namanya itu? Lupa saya. Ada namanya yang biasa dia pakai PKPK sama anak-anak apologet Islam. Jadi belajar lagi. Saudara Gomal, semangat malam. Gomal, selamat malam abangku yang ganteng. Jangan tidak ngikutin ini ya, jangan tidak ngikutin dalil dalam Bible ya. Kalau Nabi Isa di agama kami ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, beliau tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, ternyata kalau di agama Anda ada penyaliban. Sayangnya
Banyak penyaliban kau itu, itu. penyaliban itu terjadi bukan untuk dosa waris. Itu yang menyedihkan itu. Silakan saudara dari non muslim, dari apa, Katolik apa Protestan? Oh iya, namanya mata pisau, tapi mata buta. Buta Bible. Mana ada nubuatan di situ? Banyak ngomong kau itu Juma. Ya, Banyak silakan. ngomong kau Juma. Iya, silakan. Silakan Anda bantah ternyata orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi bukan karena dosa waris. Gimana tanggapan Anda? Silakan. Membalikan fakta kau Juma. Banyak Itu keren kau itu. Itu dalilnya begitu, Bang. Saya tidak memframing, itu data. Silakan Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Bisa Anda baca sekarang. Kameranya kenapa gelap, Bang? Lihat muka pun udah gelap. Oh, jangan emosi lah. Jangan naik kalau mau berantem. Kalau mau berantem itu di lapangan. Teriak aja di situ. Oh, siapa yang mau berantem? Pasti banyak yang layani. Kalau sama saya nggak bisa berantem. Saya orangnya lemah fisik, Bang. Saya cuma mau berantem logika saja untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau Anda marah-marah, mencerminkan bahwa Anda tidak berdaya menghadapi kebenaran yang diungkap bahwa Yesus disalib bukan karena dosa, tetapi Yesus disalib itu karena Masa politik. kamu mencerdaskan bangsa? Ya, karena berapa banyak anak bangsa yang ditipu dengan kasus ini. Wow, keren Juma. Ya, makanya saya kasih data. Yohanes 11:45 sampai nomor 57 itu datanya. Ayo. Sudah dibuka rahasianya, masih mau. Masih mau kemudian Mana kau mencerdaskan bangsa ini? Buktikan dulu. apanya? Buktikan dulu di mana mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan anak bangsa yang terdoktrin bahwa Yesus disalib untuk dosa. Padahal ternyata Yesus disalib karena bangsa Israel tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Kan jadi cerdas. Oh, selama ini kami... Kau ya? Kenapa? Pintar juga kamu. Ya kan ada dalilnya, tinggal dibaca. Bahasa Indonesia pun sebelum direvisi lagi, baca sekarang. Mana tahu tahun depan direvisi kan gitu. Wow. Beli kitabnya sebelum dirubah. Kalau kitab yang sekarang terjemahan baru itu TB3 atau TB2 yang sekarang ini itu mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama bahkan turun tangan untuk menyalibkan, untuk membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Titik. Bukan karena dosa waris. Nanti setelah Kristen muncul menggunakan penyaliban untuk menjual bahwa dosa kita ditebus dengan darah Yesus di atas salib. Gak nyambung kan? Padahal orang-orang Yahudi menyalibkan bukan karena itu. Ayo. Gimana? Sudah cerdas sekarang? Udah cerdas? Udah cerdas? Ya, mantap. Pertahankan. Ah, gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Kang? Gurunda boleh minum dulu, boleh rehat dulu 1 menit Gurunda. Boleh. Thank you. Wow, paling bagus ini sahabatku paling. Jokar di bawah dulu ya, nggak mau open cam Jokar. Baik, buat teman-teman yang ingin mendukung pergerakan apologet Islam Indonesia, ya silakan untuk berdonasi ke rekening API ya. 7-nya 5 kali 51770. 7-nya 5 kali 51770. Dan untuk kalian yang ingin beli kaos Gurunda Juma, silakan hubungi ke WA saya ya. 081 21 474 9002. Ayo digas teman-teman ya, sambil Gurunda rehat dulu sejenak 1 menit 2 menit biar Gurunda minum dulu teman-teman. Oke, udah beres Gurunda? Da. Oke, saya dibawa lagi Gurunda untuk memantau si mata picok. Kenapa diturunkan tadi itu? Coba, dia sudah merah mukanya. Masa dibilang tidak ada nubuatan kayak pas? Betul, Iya. bego bener dia.
Terlalu banyak makan babi makanya. Iya, siap. Oke, saya dibawa lagi Gerunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Andre. Apa kabar? Halo? 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 Hai, jangan bisik-bisik. Halo? Ada orang kah? Gak ada teman-teman. Dibilang gak ada. Dia gayanya gini. Sok menutupin ketololan dan kebegoan. Mana katanya dalilnya di situ, mana ada. Oke, ini dia pakai kacamata gayanya. Itu si penghujat itu. Si penghujat Bahlul itu. Gini gayanya tadi teman-teman. Gini. Mana tuh? Ini ndak ada di situ dikatakan nubuatan. Prat. Hujat juara 1, Bible buta. Makanya dongok, kurang makan babi biar cerdas. Ya. Muncul Satpam lagi. kalau ngomong kayak gini. Lebay kali kau bilang tidak ada nubuatan. Mana nubuatan, tunjukkan. Yohanes 11 nomor 51 kau bilang gak ada nubuatan di situ. Mana itu Baca, dibilang coba baca, nubuatan. coba Itu baca. rencana. Rencana lagi. Rencana lagi. Dia bernubuat tahun itu juga. Mana nubuatannya? Itu rencana di situ. Yesus harus Kau ngerti rencana enggak? Iya, rencananya kan gitu. Sok paten. Nubuat Coba lu itu baca. nubuatan itu jelas dia katakan dia berbicara bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar tahun itu dia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu, bangsa Israel. Kamu nggak malu mengulang kesalahan naik ke sini? Hah? Nggak malu? Mana ada, itu rencana matamu suek. Menghujat juara. Aduh. Menghujat juara. Bible buta. Kesian deh. Gimana mau tahu Islam? Bibelnya aja buta. Nggak paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa aku bisa di atas, Bang? Tapi aku, aduh. Penghujat tapi double kosong. 2000 tahun. 2000 tahun penyaliban karena dosa katanya. Begitu dikasih dalil, wow, di situ nggak ada Halo Bang tertulis. Zuma, Iya, halo juga. Halo Bang. kamu bisa kasih kesempatan orang ngomong? Iya, silakan ngomong, silakan. Enggak, aku lihatnya enggak kasih kesempatan orang ngomong. Kok nggak kesempatan, ini kan ruang diskusi. Ini bukan tempat gereja berkhotbah. Ya, kalau diskusi ya kasih kesempatan orang ngomong juga. Iya, Jangan kan hanya dengar omongan kamu tadi terus. kamu udah lihat saya suruh orang bicara sampai Kalau dia naik di room berjam-jam. kamu hanya dengar omongan ngocehan kamu terus Ya susah. sudah, nggak usah ngoceh. Ayo kita diskusi. Buka kameramu. Nggak mau diskusi. Walah, curhat sana di pinjol. Tagihanmu terlalu banyak. Jadi konek sini stres, nggak bisa bayar pinjol, kau stres di sini. Halo. Ini simbol kutukan lagi anunya, profilnya. Simbol kutuk, percaya diri kali. Bisa buka kamera. Apanya simbol kutukan? Itu salib. Itu simbol terus apa salib? kenapa? Enggak, saya Itu cuma bilang. simbol kasih. Dari mana kau teriak kok dapat kayak- salib? Kenapa kau simbol teriak kasih? kayak kera? Di mana? Di mana? Kaget aku. Karena Salib simbol begitu kasih. besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga sehingga mengutus anaknya untuk disalib. jangan gitu. mute dong, jangan takut, jangan takut. Sehingga mengutus anaknya untuk disalib Jadi, gitu. ya kan?
Nah itu nggak tahu. Aduh, gimana? Di mana dalilnya? Mengutus anaknya untuk disalib, di mana dalilnya? Ah, pandai-pandaian kalian. Masuk ke tema, Kan Bang, saya masuk. tadi kan Udah. Intermezzo Hah? aja itu, intermezzo. Sekarang Loh, kita gimana masuk ini diskusi kok intermezzo? ke tema. Saya katakan bahwa Apa orang temamu? Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalib Yesus karena tidak ingin bangsa Israel dikuasai Bilang oleh dulu sama momotmu Romawi. jangan mute lah. Nah, bagaimana pandangan Anda yang sudah 2000 tahun didoktrin bahwa salib itu untuk nebus dosa? Silakan. Apa? Coba ulangi. Bagaimana tanggapan Anda setelah diprank 2000 tahun salib nebus dosa? Yang prank siapa? Ternyata salib itu adalah upaya orang-orang Yahudi untuk menghilangkan Yesus supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Romawi. Ya Silakan. memang perspektifnya orang Yahudi yang memang seperti itu. Terus? Kan mereka yang melakoni, mereka yang melakukan. Ya iya, makanya saya bilang ya perspektifnya orang Yahudi yang memang seperti itu. Terus masalahnya apa? Masalahnya mereka menyalib Yesus bukan karena dosa waris. Ya memang iya, orang Yahudi nggak tahu apa-apa. Kok gimana Itu sih? pintar. Berarti selama Kan ini makanya kalian saya bilang itu kan perspektifnya orang Yahudi. bukan perspektif lagi. Mereka pelaku. Mereka pelaku. Ya iya. Ya iya Mereka apa? melakukan itu Karena? ini Yesus dikira mengancam. Iya. Ya kan? Dikira ancaman, makanya disalibkan. Abdul, paham? Udah paham? Masolang generasi hancur. Orang-orang Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Sehingga Di mana datanya seperti itu? Yohanes 11:45 sampai 57. Enggak ada keterangan seperti itu di situ. Saya Silakan baca. Anda baca. Sudah saya baca di situ enggak Coba ada keterangan baca. seperti itu. Coba Anda baca. Ya bacalah kapan yang Katanya sudah baca. Saya sudah baca. Di situ tidak ada keterangan seperti itu. Buka kameranya, buka kameranya, buka. Kalau kamu Buka kamera. ini coba bacakan di mana Buka keterangan kamera, seperti buka itu. kamera. Buka kamera coba. Takut. Takut yang tidak buka kamera itu yang takut. Loh, untuk apa buka kamera? Iya, supaya saya lihat wajahmu itu seperti apa. Biar ku perlihatkan datanya. Saya mau lihat wajahmu berubah menjadi kuning atau coklat atau merah, hitam, pink. lucu. Selamat malam. Iya, malam. Iya pintar Boneng, hebat Boneng. Dukung 100% ke Boneng. Emosi terus orang ini. Enggak, saya enggak emosi Boneng. Terus apa dan itu namanya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam juga. Gimana Bang? Gimana Bang? Kok debatnya cepet banget? Lamain lah. Iya, orang-orang itu pada loncat nggak tahan dia karena nggak bisa melawan data yang ada di Bible. Musuh mereka adalah Bible itu sendiri. Dari mana Bang? Sekte apa ini? Pantekosta kah? Atau Mesianik kah? Atau Saksi Jehova kah? Atau apa gitu? Ya udah, terima kasih ya Bang. Sebentar aja, sementara Anda udah cukup 1 menit langsung kabur. Ini semakin panas komalnya karena yang naik cuma emosi doang gitu loh. Berarti apa yang kusampaikan itu benar. Emosi, nggak ada yang mau bahas tema ini, cuman emosi naik emosi jengkel menghakimi gitu. Kenapa nggak jelasin ini tema? Ternyata orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama berkongkok-kongkok ingin menyalib Yesus karena takut bangsa mereka dirampas Roma. Makanya mereka berusaha membunuh Yesus, menyalib.
Tidak ada karena unsur dosa waris. Berarti 2000 tahun kalian diajarkan itu untuk dosa waris itu hoax. Ternyata enggak. Tertulis di dalam kitab Anda sendiri. Nah, tanggapan Anda gimana setelah tahu itu? Silakan. Berhentilah itu bahas-bahas tentang agama orang lain. Agama saya membahas salib. Kamu tuh nggak punya agama ya? Agama saya membahas salib. Bahwasanya Nabi kami tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Nabi, membenci Rasul. Kenapa harus dibahas terus agama orang lain? Supaya mencerdaskan anak bangsa agar anak Islam tidak murtad. Apa yang mencerdaskan nama anak bangsa? Iya, mencerdaskan anak bangsa supaya mereka yang didatangi misionaris mau masuk Islam, mau masuk surga, masuk Islam. Coba Anda lihat perempuan yang tadi yang Hayati, namanya Hayati. Kenapa dia buta seperti itu? Karena dia merasa sudah dijamin ada yang tebus dosanya. Ternyata Yesus disalib bukan tebus dosa. Yesus disalib karena politik. Begitu. Tentang ini aja tuh. Naik marah, naik emosi, naik maki-maki. Kapan cerdasnya? Kita mau bahas tema ini gitu loh. Nggak usah maki-maki, kita mau bahas tema ini. Tema ini baik untuk kita kaji supaya anak-anak kita itu tidak tersesat, itu loh. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang. Dari mana saudaraku? Katolik, Protestan? Iya, Bang, ya. Kenapa? Dari Katolik? Udah enggak lagi, Bang. Ya. Sudah enggak lagi. Jadi gimana? Protestan? Enggak juga, Bang. Langsung aja Ateis. ke tema saja, Bang. Iya. Sudah ateis? Hampir, Bang. Hampir. Gimana, Bang? Ini yang saya katakan bahwasanya sahabat bintang syukran. Bahwasanya orang Yahudi di situ nggak ada Kristen, di situ nggak ada Islam. Iya. Kita belum ada. Mereka ingin menyalib Yesus itu ternyata latar belakangnya karena politik. Bukan karena dosa, bukan karena kejatuhan Adam, bukan karena kutukan, bukan. Tetapi murni 100% karena tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh penjajah Roma. Maka mereka sepakat membunuh Yesus dengan tipu daya, tipu muslihat, dan kesaksian-kesaksian palsu. Tuh. Dalilnya mana tuh, Bang? Yang mana? Dari mana, Bang, tahu? Dari mana itu, Bang, cuma tahu? Coba baca Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59. Nah, coba, Bang, baca. Di situ dikatakan bahwasanya imam kepala mahkamah agama melakukan kemudian pertemuan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yesus dengan melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, mereka melakukan tipu muslihat. Oke, Bang. Memang Bang Juma ini cerdas sekali. Suka saya itu, Bang, ya. Saya cuma membaca, Abang. Baik, Bang. Saya dulu kan pendebat Abang nih. Tapi saya insya Allah, Bang. Saya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Gimana ya naik ini semua pada marah-marah ini. Banjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, apa yang sampai Bang Zuma ada di PT saya semua. Saya lihat kebenarannya, apa benar apa salah. Tahu-taunya benar semua. Lihatlah di PT saya. Iya. Ayatnya ada semua itu, Bang Zuma. Saya cek mana yang dibilang Bang Zuma. Gitu itu saya cek ada. Saya kasih PT saya, Bang. Alhamdulillah. Ada, Bang, ya?
Baca saja biar orang-orang ini baca semua ya. Iya. Baik, Betul, Oten. betul, Terima betul. kasih Bang ya. Saya turun dulu ya. Terima Makasih kasih. Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma izin, kalau ada naik ke Oten itu wajib on cam dulu baru masuk topik. Itu dulu sih gua naik. Wajib on cam. Iya. Baik. Iya, Baik, Kanda. jangan baik, dilupain baik. tuh. Ya, aku dibawa Siap. lagi. Lanjut. Baik, Kanda. Ya, silakan Bang Putra Papua. Semangat malam. Malam cuma Dari sekte mana Bang? ya saya tanggapi itu saya baca memang begitu benar Bang Juma. Iya, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Iya Bang, Protestan atau Katolik? Salam kenal Bang, salam kenal. Ih, mati ya. Dia cuma liatin kita, habis itu dia lari. Wih, Paman Sule. Halo. Aku berpesan. Apa itu? Yesus Lucu-lucu ya. Kenapa teman-teman malam ini kayak rada-rada ini? Habis obat semuanya. Halo. Iya. Halo. Iya. Saudara Herman. Assalamualaikum Suhu abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Ya Allah ya Karim. Moderatornya luar biasa ini. Kalau naik saudaraku yang non muslim, buka kamera gitu, buka kameranya supaya netizen di bawah itu bisa nyimak dengan baik. Buka aja kameranya. Gak ada pun tawon mau Halo, selamat malam. Ya. Ya, buka kameranya Bang. Udah gini aja, itu apa masalahmu dengan itu? Buka kamera Bang, buka kamera. Nggak usah emosi, please. Jangan emosi. Saya takut kalau kalian emosi. Kayak gini nah. Iya, malam juga. Abang. Gerangan Bang. Itu temanya Bang. Rupa-rupanya orang yang menyalibkan Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka dirampas Romawi. Bukan karena dosa waris. Bukan untuk nebus dosa Kristen gitu. Nah, gimana tanggapan Abang setelah tahu ini? Oh, begitu kira-kira ya Bang ya? Bukan kira-kira lagi, itu tertulis di Bible. Tertulis di Bible. Iya. Jadi masalahnya sekarang apa kira-kira Bang? Masalahnya orang Kristen ini harus tahu bahwa penyaliban itu bukan untuk menebus dosa. Jadi penyaliban itu terjadi karena ketakutan orang-orang Yahudi akan bangsa mereka dirampas oleh Roma. oh begitu ya Bang ya? Iya, itu tertulis di Bible. Sedang perang sekarang Israel Bang. Gimana? Israel sedang perang dengan Iran ini. Ya, terus apa hubungannya dengan Islam Kristen di Indonesia? Nggak ada hubungannya dengan kita. Mereka mau perang, ya silakan aja mereka perang. Kenapa kita yang sibuk? Betul Bang ya? Iya. Jadi Abang udah lama belajar ya agama Kristen ini. Abang udah lama belajar ya. Iya, udah lama. Pantasan pintar Abang. Bukan cuman belajar, cuman membaca doang yang ada di Bible. Penyaliban itu ternyata mereka lakukan semata-mata karena mereka takut bangsanya dirampas Roma. Bukan karena dosa waris. Roma gitu. ini termasuk bangsa juga itu atau apa itu? Iya, bangsa Romawi, kerajaan Romawi gitu. Nggak termasuk bangsa Israel itu. Beda. Gitu. Jadi tidak ada itu nebus dosa waris, itu nggak ada. Dosa-dosa Kristen ditebus dengan darah di atas salib, itu nggak ada. Ternyata murni penyaliban itu karena mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas.
oleh bangsa penjajah, yaitu Romawi. Mereka Itu. tidak ingin dijajah oleh bangsa Romawi, makanya Mereka tidak mau bangsa mereka dirampas, diambil alih, dikuasai oleh Roma, dibinasakan oleh Romawi, sehingga mereka bersepakat membunuh Yesus. begitu ya Bang ya. Berarti yang membunuh Yesus ini nanti masuk surga itu kira-kira Bang? Yang membunuh Yesus itu, yang ingin membunuh adalah orang-orang Yahudi, karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Begitu. Nah, kalau agama Kristen itu benar, maka iblis, Yudas, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, tentara Romawi, itu semuanya masuk surga. Karena karena kan mereka menjadi pahlawan. Gara-gara iblis terjadi penyaliban. Gara-gara penyaliban miliaran manusia selamat. Berarti mereka berjasa. Begitu ya Bang ya. Ya, berarti iblis itu berjasa memberikan keselamatan kepada Kristen. Kalau penyaliban untuk menebus dosa. Tapi kan tidak. Ternyata penyaliban itu karena takut bangsa mereka dirampas Roma, gitu Bang. Pemahaman Abang itu kan? Itu di Bible, tertulis. Berapa ayat itu di Bible itu yang Abang? Satu perikop. Dari Wahyu ke dari Kejadian sampai ke Wahyu. Wahyu itu isinya semua gitu Bang. Bukan, kita orang-orang tidak mau memperbodoh diri. Ini penyaliban terkait dengan orang Yahudi masa itu. Bukan di Kejadian, bukan di kitab Wahyu. Kejadian pada masa Yesus ini ingin ditangkap, itu apa latar belakangnya? Kenapa mereka melakukan kesaksian palsu? Kenapa mereka membayar Yudas? Kenapa mereka membuat tipu muslihat? Ada apa sebenarnya? Ternyata cek karena takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Roma. Tapi kenapa dikorbankan Yesus? Apa kesalahan Yesus dalam hal itu? Karena tertulis di dalam Yohanes 11:45 ini, Yesus itu banyak mempengaruhi orang-orang dengan mukjizat-mukjizat yang lakukan. Menurut mereka, kalau Yesus dibiarkan, maka semakin banyak pengikutnya, maka mereka terancam. Orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Mereka nggak mau. Berarti mujizat yang diperbuat Yesus itu menurut mereka nggak benar. Benar, maka dari itu orang semakin banyak percaya kepada Yesus sebagai rasul, utusan Elohim. Nah, bangsa Yahudi tidak mau. Orang-orang semakin banyak meninggalkan mereka, menuju ke Yesus. Karena kapan mereka semuanya menuju ke Yesus, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci mereka. Maka di data nomor 53-nya, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Makanya di data 54 Yesusnya kabur, dia menghindar. Berarti sembunyi. Orang Yahudi ini membunuh Yesus gara-gara mereka takut direbut Yesus ini kekuasaan mereka gitu. Bukan Yesus yang merebutnya, penjajah Roma. Penjajah Roma yang merebut, tapi Yesus yang korban. Iya. Berarti kalau kita pikir-pikir Bang, nggak ada kesalahan Yesus di situ ya? Memang nggak ada, makanya dia tidak layak disalib. Tidak layak. Berarti Tuhan Yesus ini menurut agama kami Kristen, berarti dia ini Tuhan Yesus ini menurut kami orang agama Kristen, wajarlah kalau dijadikan dia sebagai teladan yang baik, panutan. Sayangnya kalian tidak jadikan teladan. Jadi cobanya kalian jadikan teladan, tidak jadi Kristen kalian. Jadi kan larangan dia. Jangan makan babi. Tuhan Yesus yang saya tahu Bang ya, jauhkan larangannya dan ikuti perintahnya. Wah, itu Islam punya itu nggak ada ikut-ikutan Islam itu, mana ada kayak gitu di Bible? Nggak ada. Di mana coba ada perintah itu di Islam, sering dengar di masjid pasti nih. Di Islam itu yang Bang ya.
Jadi kalau menurut abang perintah itu Tidak betul ada lah, tinggal saja ucap. tidak ada perintah Yesus yang dijalankan oleh Kristen. Titik. Nggak ada. Iya bang ya. Iya. Coba Kristen masuk ke gereja. Ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen sembahyang hari Minggu. Ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen makan babi. Ada perintah Yesus? Nggak ada. Kristen makan babi, anjing, tidak ada perintahnya. Makan monyet, makan tikus, makan biawak, ada perintah Yesus? Enggak ada. Kristen tidak bersunat, ada perintah Yesus? Enggak ada. Kristen merasulkan Paulus, ada perintah Yesus? Enggak ada. Kristen kemudian menyembah Yesus, ada perintah Yesus? Enggak ada. Kristen merasulkan Paulus, ada perintah? Enggak ada. Kristen mengkitabkan buku Lukas, Markus, Matius, Galatia, Filipi, Padale, Parakang dan seterusnya, ada perintah Yesus? Enggak ada. Enggak ada. Kristen Natalan, ada perintah Yesus? Enggak ada. Tidak ada perintah Yesus yang dijalankan Karisteng. Titik. Jadi yang menjalankan itu orang abang ya kira-kira gitu. Orang Yahudi, kami bukan pengikutnya. Kami bukan serigala berbulu domba, bukan. Kami Islam. Berarti yang abang ikuti siapa bang? Aku orang awam ini bang, kurang tahu Nabiku masalah. Nabi Muhammad yang kami ikuti. Makanya ketika Nabiku mengatakan Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, ternyata betul. Di Bible Yesus tidak dibunuh, tidak disalib. Begitu kawan. Jadi kesimpulannya, kalian 2000 tahun memahami Yesus disalib untuk menebus dosa itu ternyata tidak ada. Tidak ada orang Yahudi menyalib Yesus untuk dosa waris. Tidak ada orang Yahudi menyalib Yesus untuk bebas dari kutuk. Tidak ada. Mereka menyalib Yesus semata-mata murni karena faktor politik saja, bukan karena dosa waris. Begitu. Jadi jangan memperbodoh diri. Belajar yang sungguh-sungguh. Meskipun saya tadi lihat sudah mulai dewasa ya, udah mulai sedikit dewasa adik ini tadi. Kayaknya kalau kita perkirakan kelas 1 SMP atau masih kelas 6 SD. Meskipun Anda masih anak-anak ya, dari cara Anda berbicara dan dari blow on-nya saya lihat mukanya, meskipun Anda belum kelas SMP tapi belajar, jangan memperbodoh diri. Jangan blow on. Ya, neraka itu sangat pedih. Jangan menggampangkan seenak perut. Pelajari itu kitabmu supaya kau sadar. Mantap, Halo, bisa gabung. semangat Halo, selamat malam. Malam juga. Bisa buka kameranya bang. Buka kameranya. Oke, dari sekte mana? Oh, saya Kristen. Iya, Protestan berarti ya? Ya. Iya. Gimana bang? Setelah tahu bahwa ternyata orang Yahudi menyalib Yesus itu bukan karena dosa waris, tapi karena faktor politik. Oh ya. Bisa kasih buktinya dulu baru kita ngomong. Yohanes 11:45 sampai 57. Silakan Anda baca. Ya, tuh. Ya, Abang langsung udah ketemu, Abang langsung bacakan baru kita ngobrol. Nah, gimana ceritanya? Dibaca aja, ada Bible di situ. Ada, tapi lebih bagus Abang yang baca biar sama-sama ngerti gitu loh. Kalau saya yang baca mungkin nanti debatnya panjang, jadi lebih bagus Abang yang baca baru kita sama-sama ngobrol. Intinya di data nomor 11 di Yohanes itu, Ya. banyak orang menyaksikan mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Kemudian mereka datang kepada orang Farisi melaporkan apa yang terjadi, sehingga mereka berkumpul dengan imam-imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, lalu membicarakan apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka perbuat terkait dengan Yesus ini. Apabila kita biarkan Yesus, maka akan banyak orang yang percaya kepadanya, dan kalau itu terjadi maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka salah seorang dari mereka, yaitu Imam Kayafas sebagai imam besar tahun itu, berkata, kalian tidak sadar, kalian tidak insaf.
adalah lebih baik jika satu orang mati Yesus untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka sebagai imam kepala tahun itu juga dia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Maka sejak itulah mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Gitu. Ya, benar. Itu secara historis jet politikalnya benar. Jadi bukan karena dosa waris kan? Nah, abang pernah dengar nggak dengan tipologi Kristus? Ya, tipologi atau tipologi? Yang mana yang betul? Tipologi Nggak, atau dengar tipologi? nggak? Harus paham dulu. Abang pernah dengar nggak tipologi Kristus? Tipu lagi atau tipologi? Yang benar yang mana? Paham tidak? Nggak paham tidak? Ini jawab aja. Paham tidak? Saya tipologi nggak Kristus? paham, nggak paham. Tahu nggak bahwa Adam adalah manusia pertama yang melakukan dosa? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Rencana Makanya penyaliban, saudara. Rencana penyaliban tidak ada hubungannya Adam. Semata-mata karena politik. Gini bang, rencana penyaliban. Kalau lihat dari secara rinci sejarahnya, kenapa Kristus itu datang? Karena apa? Manusia pertama itu sudah jatuh dalam dosa. Apa urusannya dengan penyaliban? Doktrin jangan Anda bawa di sini, itu di gereja. Makanya abang tidak mau terima. Gini, Bukan saya tidak mau terima. Saya sudah hafal cara-cara kalian untuk mendoktrin orang biar jadi bodoh. Ini dengar ini. Ya, abang dengar ini. Abang dengar ini. Abang mau lihat dari sisi politikal pada masa itu aja, tapi abang tidak mau lihat bahwa dari sisi lain juga kita bisa lihat konteks bagaimana Kristus itu datang. Anda siapa rupanya? Anda siapa? Anda siapa dengan kejadian penyaliban itu? Anda siapa posisinya? Imam kepala bukan, Mahkamah Agama bukan, orang Farisi bukan, bukan pemilik kitab Tanak Anda ini. Ya, terus? Terus apa hubungannya Anda bercerita Adam jatuh? Apa hubungannya? Emang apa hubungannya dengan Kristen? Abang pikirannya di situ, makanya seolah-olah bahwa abang seolah-olah tertarik bahwa harus kita disposisikan diri di situ baru kita bisa memahami. Tidak salah. Jadi bagaimana? Kita harus gimana? Kita harus mencocokkan konsep agama, doktrin gereja gitu. Jangan cocok-cocokan. Makanya gimana? Politik itu susah. Gimana ceritanya Anda memasukkan sesuatu yang tidak ada unsurnya di dalam sebuah kejadian di TKP? Gimana coba Anda mau memasukkan asumsi liar seperti itu hanya gara-gara doktrin dosa kita ditebus, dia datang? Itu kan asumsi. Itu asumsi agama yang tidak berdasar terhadap kejadian perkara. Coba ada nggak mereka imam kepala Mahkamah Agama ini, orang Farisi ini ahli Taurat semua loh. Mereka ini ahli kitab. Nah, kenapa ahli Taurat waktu itu nggak paham? Makanya kalau kita lihat dari konteks Yesus beberapa kali mengancam ahli Taurat karena itu mereka memang tidak paham. Tidak paham apa? Tidak paham tentang ini nubuatan-nubuatan ini. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi nubuatan ini. Makanya Yesus kali mengancam mereka. Di mana Yesus mengatakan dia datang nubuatan ingin dibunuh itu di mana? Aduh, Yesus. Di mana? Di mana? Di mana Yesus malah mengatakan apa? Makanya pentingnya. Coba. Ini saya tahu Anda masih belajar. Anda coba lihat di dalam Lukas 24 nomor 44. Aku harus pergi. Kita lihat konteksnya bagus ini. Aku harus pergi. Enggak. Ini dengarin. Biar sabar. Lukas berapa? Lukas 24 ya. 24 nomor 44. Aku harus pergi sesuai dengan apa? Sabar. Kita bahas konteks. Ini bagus. Konteks. Gak usah konteks karena itu bukan firman Tuhan. Coba Anda lihat. Jangan lari. Aku harus pergi. Dengarkan saya dulu, nanti tanggapi. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, betul? Ya. Kitab para nabi, betul? Ya. Kitab Mazmur, betul? Ya. Ada nggak di situ tertulis kitab Perjanjian Baru? Nah, terus? Ada atau tidak? Apa? Ada atau tidak ada? Terus berarti seolah-olah akhirnya karena itu tertulis di situ, makanya seolah-olah mengklaim bahwa PB itu tidak laku gitu. Emang pada masa Yesus sudah ada PB?
Karena itu Yesus pergi baru orang ceritakan lah. Masa orang Yesus pada zaman itu waktu Yesus Iya, ngapain? iya, berarti cerita ini muncul tanpa ada legitimasi dari Yesus, betul? Cerita itu ada karena apa? Karena ada fakta yang terjadi dan datanya lengkap. Ya, dikumpul dari hasil penyelidikan. Tidak, memang itu fakta. Nyatanya orang kesaksian mata langsung nulis. Fakta yang Anda katakan fakta itu dikumpul dengan hasil penyelidikan dan kesaksian orang-orang yang kita tidak kenal. Ini, dengar ini. Apa itu? Dengar ini. Apa? Kan kisahnya itu, misalnya abang ini hidup di zaman itu. Ya, terus? Nah, abang sebagai saksi mata langsung. Apakah itu Di perlu mana? penyelidikan lagi? Tolong Apakah itu perlu pendidikan lagi? tolong tunjukkan di antara penulis Bible siapa yang saksi mata. Matius, saksi mata. Baca Matius 9 nomor 9. Aduh, itu mengklaim lagi. Baca dulu. Bagus. Baca dulu supaya Anda sadar bahwa pengarang Matius bukan murid Yesus, bukan saksi mata. Silakan. Ya. Terserah abang lah. Itu dalil, makanya saya tunjuk dalil. Matius berapa? 9 nomor 9. Nah, nomor 9 ya, saya bacakannya. Tapi saya pakai terjemahan versi kedua tapi. Gak apa-apa. Oke, 9 ya. Dengar ini, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat orang yang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka Matius bangkit untuk mengikuti dia. Terus ini diklaim berarti bahwa Matius yang nulis sendiri, dia tidak bisa nulis tentang dirinya. Ini kesaksian Matius tidak bisa. Itu yang kamu pahami siapa yang menulis? Ini Matius menurut dirinya bahwa di saat Yesus Yesus memang dia itu dirinya. Masalah generasi. Mana ada itu klaim saudara, itu klaim saudara. Itu klaim saudara. Itu bukan Matius. Dia penulis Matius ini menceritakan Matius murid Yesus bersama dengan Yesus sang guru. Terus coba kasih kalau ini Matius bukan Yesus. Nah, coba kasih biografi Matius ini siapa? Nah, sekarang saya tanya, ini kasih kalau kamu tidak percaya bahwa ini adalah Matius murid Yesus yang nulis. Nah, coba kasih data yang valid bahwa ini biografi Tidak Matius ada ini. hubungannya. Tidak ada hubungannya. Mempertanggungjawabkanlah apa yang kamu tulis, apa yang kamu katakan, tanggung jawabkan. Anda sudah baca barusan. Anda sudah baca barusan. Gini, abang sabar dulu. Jangan enggak gini. Jangan hanya karena opini kita masukkan di dalam kebenaran opini kita yang itu bukan kita, opini. Kita tidak menyukai hal itu kita masukkan asumsi kita ke dalam Alkitab tidak masuk. Itu bukan opini. Lah, itu opini abang yang masukkan untuk memaksakan untuk bahwa konteks ini tidak sesuai. Sebenarnya abang tidak paham konteksnya. Akhirnya abang satu baca ayat akhirnya Boleh secara baca opini, lagi, asumsi boleh Anda, baca lagi, boleh Anda baca balik. Bapak baca, apa namanya? Abang coba baca sendirilah biar abang Ya, di paham. situ dikatakan bahwasanya Yesus bersama dengan muridnya. Ada seorang bernama Matius duduk di rumah cukai kan? Nah, lalu Yesus memanggilnya, lalu dia berdiri mengikuti Yesus. Dia pergi mengikuti dia, bukan aku. Apakah aku tidak boleh digantikan yang katakan iya dia nulis sendiri, apakah tidak boleh digantikan dengan Kenapa dia harus mengatakan dia? Kenapa dia harus mengatakan dia? Kenapa? Karena emang enggak, pertanyaan tidak boleh emang. Bukan tidak boleh, tapi narasi yang pertanyaan tidak boleh atau tidak boleh. Ini aja. Dalam konteks apa dia? Jawab aja, boleh atau tidak boleh? Dia tulis boleh. Nah, boleh ya sudah, kalau boleh ya sudah, ngapain? Sekarang saya bertanya, kenapa kalau Matius yang menulis kenapa harus mengatakan orang lain? Ayo, apa dasarnya? Kalau pertanyaannya apa dasarnya? Apa dasarnya? Kalau sudah boleh, enggak apa dengar dulu. Kalau sudah boleh, ngapain didebatkan lagi? Sudah boleh, ngapain didebatkan lagi? Karena boleh itu potensi yang sangat kecil kalau terpaksa dan dipaksakan. Sekarang begini, dengarkan saya, anak muda, dengarkan saya. Setebal kitab Anda buku Matius itu, ada nggak Yesus memberikan legitimasi terhadap penulis? Legitimasi? Lah, mereka ini kesaksian. Enggak gini. Paham enggak gini? Mereka ini itu makanya aku bilang sangat kecil kemungkinan menggunakan kata dia itu. Ada nggak legitimasi dari Yesus? Dengar ini. Legitimasi itu kecuali gini. Legitimasi, paham nggak legitimasi itu? Kecuali orang yang kita misalnya abang masih hidup nih, saya tulis tentang abang dan abang masih hidup dengan sejaman dengan saya, kecuali abang belum misalnya contohnya abang belum meninggal, abang boleh kasih legitimasi ke saya sebagai validasi bahwa
Saya tahu biografi abang. Nah sedangkan Yesus kan sudah naik ke surga. Nah ini kan legitimasi di saat Yesus sudah pergi baru ditulis. Setelah Masehi baru, sudah Masehi baru tulis. Kok legitimasinya dapat dari mana? Kecuali Yesus datang untuk kedua kali nanti, baru mereka dapat legitimasi. Dengarkan saya. Boleh dengar saya? Silakan. Oke. Saya bacakan dalil Yohanes 17 nomor 8. Dengar. Sabar, Yohanes 17 ya, sabar. Jangan terlalu buru-buru. Yohanes 17, saya buka. Yohanes 17 ya. Oke, Yohanes 17. Santai, kita ngobrol santai biar konteksnya itu kita paham dulu, jangan lari sana Konteks lagi. Ya, tetap. Yohanes 17 Selalu ayat berapa? konteks. Ya, pasti. Oke. Segala firman yang engkau berikan telah Nah, aku enggak, sabar. Yohanes 17 berapa? Ayat berapa? 8. Nah, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Dan mereka telah menerima kan? Segala firman kan? Nah, pertanyaan saya. Ketika murid Yesus telah menerima segala firman itu, lalu mereka menulis puluhan tahun kemudian, pertanyaan saya, apakah mereka menghafal? hafal atau tidak hafalnya, mereka itu diilhami oleh Roh Kudus. Mulai doktrin. Bukan doktrin, aduh itu fakta. Mulai doktrin, masuk doktrin jurus gereja. Bang, saya kasih hanya beberapa supaya kalau masuk, abang terima, kalau tidak ya nggak harus terima. Nah, abang kan belum sadar gimana kuasa ilham Roh Kudus kan. Nah, terima Tuhan sebagai juru selamatmu secara pribadi. Kamu akan menerima ilham Roh Kudus, kamu paham gitu loh. Lebih paham sendiri lebih bagus daripada saya ceritakan akan mengatakan ilusi gitu. Bantu saya, dengarkan, bantu saya. Anda baca Matius 2. Boleh Anda baca Matius 2? Matius 2 nomor 1. Sabar, Matius 2. Silakan. Matius 2. Iya. Sabar, santai. Kita silakan. Santai. Matius 2. Iya. Ayat nomor 1 aja. Kita acak aja, kita acak. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ah, gimana? Ini Yesus sampaikan kepada muridnya? Lah ini kan muridnya Matius yang tulis. Sesudah, kata sesudah itu berarti makanya secara Yesus. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apakah termasuk itu? Apakah termasuk firman yang Matius 2 nomor 1? Ini harus jelaskan dulu perbedaannya baru abang paham. Ini, dengar ini. Yohanes sama Matius ini adalah seorang murid yang ini adalah kalau firman yang misalnya tentang doktrin atau firman yang tentang ilhaman. Nah, ini adalah silsilah yang dia tahu sendiri, dia dengar sendiri dan dia tahu sendiri, dia lihat sendiri pada waktu itu. Apa yang ditulis? Saya ulang lagi. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah Matius 2 nomor 1 ini termasuk firman itu? Termasuk firman. Di mana Yesus mengatakan tentang dia di situ? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Di mana Yesus pernah menyampaikan firman kayak begitu? Lah ini kan peristiwa sesudah Yesus sudah naik, dia ceritakan peristiwa Yesus. Dan ini kan tuntunan ditulis. Berarti ini termasuk firmannya atau bukan? Abang dengarin ini. Bisa penulisan itu, sesudah penulisan. Kan saya tadi kasih tahu tetap pada konteksnya begini. Kan ini kan Yesus sudah naik ke surga nih. Yesus sudah naik ke surga. Firman sudah disampaikan. Sabar dulu makanya. Ini sebelum ke surga, firman semuanya sudah disampaikan. Jangan potong dulu biar kita paham dulu. Kalau potong terus ini kayak istilahnya setengah kita ngomong potong langsung masuk nggak connect nanti. Dengar ini. Iya. Biar sebenarnya lari konteks sebenarnya ini, dengar ini. Kamu kan, semester berapa? Yesus sudah naik ke surga kan? Semester berapa dulu? Semester berapa dulu? Sabar dulu. Aduh, jangan tanya semester atau berapa biar kita paham gitu. Iya. Oke. Yesus sudah naik ke surga kan? Yesus sudah naik ke surga kan? Terus? Nah, Matius penelidikan. Matius ini kan Yesus sudah naik ke surga baru dia nulis. Terus dari mana datang Matius 1 ini? Contohnya abang hidup baru seseorang yang tadi kan abang bertanyakan bahwa butuh validasi atau itu kan. Nah, ini adalah Yesus sudah naik ke surga dan ini adalah saksi mata dan dia menulis. Iya, dan pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya, Matius 2 nomor 1 ini termasuk firman.
Semua firman ini, Alkitab ini adalah firman Allah. Ini ucapan siapa? Matius 2 nomor 1 ucapan Inerensi siapa? langsung. Wah. Mas Solang Mana? gitu. Matius 2 nomor 1 ini pernah keluar dari mulut Yesus. Ini ditulis oleh, ini loh disaksikan oleh orang yang ini nulis. Iya, pertanyaan saya, apakah Matius 2 nomor 1 ini pernah terlontar dari mulut Yesus? Lah ini kan orang yang ceritakan tentang Yesus, kok masa mulut dari Yesus dikatakan? Loh, yang menerima firman Yesus atau Matius? Dia menerima firman Matius. Oh gitu. Kan diilhami, paham nggak ilhaman itu? Oh gitu. Jadi Nabi Matius, maksudnya Nabi Matius. Gini nih loh, abang dengerin, abang gini. Makanya abang tadi saya katakan, hanya dikit aja abang kasih tahu abang, biar abang dengerin. Dengerin abang, kan firman yang ditulis ini semua diilhami oleh Roh Kudus, baru ditulis. Kata siapa? Supaya tertulis. Coba. Maka dikatakan bahwa ini adalah firman Allah. Saudaraku, Makanya coba ini tunjukkan. Coba tunjukkan kepada saya pengakuan Matius kalau yang dituliskan itu ilham dari Roh Kudus. Dah kan memang percayakan hal itu, memang itu adalah ilhaman oleh Roh Kudus. Itulah firman. Petrus ya. Dengarin. Jangan Petrus, Matius. Wah. Oh, abang aja bisa lari dari Yohanes ke Matius. Enggak. Bisa lari. Ini kan kita bahas Matius. Aduh. Coba tunjukkan pengakuan Matius gitu kalau apa yang dituliskan itu adalah ilham. Adinda, tolong tunjukkan pengakuan penulis. Segala firman dihilangkan. Itu pengakuan Paulus itu. Yang saya tanya Matius. Dengarkan. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Elohim untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Nah, pertanyaan saya, tolong tunjukkan kepada saya pengakuan penulis Matius kalau semua yang dituliskan itu adalah ilham dari Roh Kudus, itu di mana tertulis? Petrus ada. Matius. Lah, abang kan gini. Kalau abang bisa kan, abang tadi bisa kutip dari Yohanes. Yohanes habis itu dibandingkan dengan Matius. Nah, masa kan saya dari Matius, saya nggak bisa bandingkan dengan konteks Petrus. Lah, kok nggak bisa? Terus abang bisa gitu? Terserah abang mau ambil dari Matius, loncat dari Matius ke Yohanes ke ini kan bisa. Kok saya nggak bisa? Tadi katanya ini adalah ilham Roh Kudus menurut adik Semua ini. Ini abang tanpa Matius ini abang dengar ini. Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah sah, utuh otoritas. Inerensi itu tanpa salah, udah selesai. Kalau abang mau terima, ini dengar ini. Itu doktrin namanya, itu doktrin. Itu doktrin. Nah, udah malam kan. Jadi gini abang, udah malam juga tadi. Abang kalau bagaimana supaya bisa dituntun, bagaimana supaya merasakan bahwa ini adalah tuntunan oleh Roh Kudus. Nah, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat abang. Secara pribadi sah, udah itu saja. Itu abang akan merasakan. Jangan. Oke. Hanya kalau opini kita tidak suka, kita memasukkan opini kita ke dalam kebenaran. Aduh, boleh. Boleh saya bertanya satu saja sebelum kita bubar? Boleh ya? Dengarkan saya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Dia sebagai Tuhan atau mengenal Dia sebagai utusan Tuhan? Mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerimanya dalam hati secara pribadi. Itu akan selesai. Masalah generasi itu menurut gereja, adekku, itu menurut kampus, menurut Yesus. Enggak, sekarang saya tanya, dalam Alkitab ada enggak? Menurut Yesus. Enggak, sekarang saya tanya. Ada kan? Yohanes 10, Roma 10, Roma 9. Anda yang ada yang tidak terima. Saya mau menurut Yesus. Ada di dalam Alkitab enggak? Roma 10 nomor 9 ada. Ada dalam Alkitab enggak? Ada. Ini makanya saya bertanya. Kata Yesus, hidup kekal itu, hidup kekal. Jangan debat terlalu lama. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Menurut Yesus. Dalam Alkitab bahwa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menerima Dia. Ada enggak? Menurut Yesus. Ada enggak? Tadi yang abang ngomong itu ada enggak? Menurut Yesus. Ada tidak? Ada, itu Paulus punya merek, itu Paulus. Menurut Yesus. Ada kan?
Nggak, Ada ada menurut nggak? Ada dalam Alkitab ada. menurut Paulus ada, menurut Nggak, sabar. Yesus. Tanya set. Aduh, jangan terlalu lama. Ada nggak dalam Alkitab? Hai. Ada nggak dalam Alkitab? Ada menurut Yesus. Ya Ada. sudah, kalau ada jangan didebatkan lagi. Sudahlah, opini kita yang terlalu jauh akhirnya kita mau berubah. Dengar. Susah. Kita selamat itu bukan karena doktrin, selamat itu karena kebenaran. Selamat karena Kristus, Yesus Kristus. Memang bukan karena doktrin, tapi terima Tuhan Kalau Yesus sebagai mau juru selamat selamat, pribadi, kalau selamat. mau Kalau mau tidak terima selamat, Tuhan Yesus mati di neraka. Itu jaminan. kata siapa? Kata memang itu firman Tuhan berkata, dalam Alkitab berkata gitu. Hai, masalah generasi hancur. Hah, inilah Abang, anakku abang. yang dengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, percaya kepada Yesus bukan kepada Bible. Nah, Yesus berkata, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ya sudah. Sekarang saya bertanya saya gini. Jawab Bukan perkataan dong. Abang tadi Jawab dibacakan. dulu. Percaya- Jawab dulu. Sabar, Abang. Ini saya bertanya. Izinlah saya bertanya dulu. Izin saya bertanya. Silakan. Kan Abang tadi berkata bahwa barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa. Nah, sekarang pertanyaan saya, Abang percaya kepada Yesus nggak? Percaya dia adalah manusia suci yang diutus kepada kaumnya Bani Israel sesuai pengakuannya Matius 15 nomor 24. Tidak, Abang. Ini pertanyaan saya itu beda dengan itu. Pertanyaan saya gini, Abang percaya nggak bahwa di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan? Di dalam Yesus orang bisa memperoleh keselamatan, ada dua syaratnya. Pertama, dia harus Bani Israel, yang kedua harus percaya kalau dia utusan Tuhan. Abang mau nggak percaya Yesus sebagai juru selamat ke Abang secara pribadi? Oh, nggak bisa, saya bukan Bani Israel. Lah. Saya bukan Bani Israel. Juru Tidak selamatku tahu bukan Abang Yesus. bahwa Yesus Kristus datang itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus Perlu dalil. mengatakan, ya, saya Abang bikin dalil. enggak, Abang sebenarnya tahu Abang sebenarnya tahu. Saya Tidak percaya ada dan dalilnya saya- Yesus mengaku Gini, aku Abang. diutus untuk seluruh manusia. Abang. Itu nggak ada dalil. Ini dengarin Abang. Saya mengakui bahwa saya juga belajar, tapi saya percaya bahwa Abang itu tahu Alkitab. Abang itu tahu Alkitab dan kebenaran Abang tahu. Abang tahu bahwa keselamatan itu memperoleh hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, saya mau itu. Abang juga mau untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat Abang secara pribadi. Udah, itu aja. Kalau Abang paham itu, udah, itu aja. Saya Saya nggak mau bukan debat orang lain-lain. bodoh Tentang doktrin atau apa yang tidak. bisa Yang penting itu Abang terima didoktrin. Tuhan sebagai juru selamat Abang secara pribadi. Saya bukan orang bodoh yang bisa didoktrin. Oke? Yesus Ini bukan doktrin. Keselamatan dalam Yesus memang sah kan? Bukan doktrin kan? untuk kaumnya Bani Israel, bila mana mereka menerima Tidak, itu Yesus Israel sebagai saja. rasul utusan Tuhan. Ayo. Sedangkan yang Anda katakan Yesus Kristus itu adalah Yesus lain. Yesus yang datang kepada Paulus itu Yesus lain. Yang kalian sembah di gereja itu Yesus lain. Makasih ya Bang Kucot. Yang kalian ibadahi, yang kalian sembah, yang kalian jadikan sebagai juru selamat itu bukan orang Yahudi. Itu makhluk yang lain itu. Itu beda dengan anak Maria. Ya makanya Abang saya kasih tahu satu bahwa Abang kalau terima Tuhan Yesus, mengakui dengan mulutmu bahwa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi, Abang akan ngerti semuanya lah. Tanpa perlu disalahkan. Kamu tahu Matius 7, 22, 23 Yesus berkata apa? Pada Sudah, hari ini, saya tidak debatkan lagi hal lain. Saya tidak debatkan enggak. lagi hal lain. Anda saya kan tahu, satu. saya- Saya juga satu. Saya juga satu. Saya juga Apa, satu. saya Dengarkan. tidak Yesus tahu. mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami waktu di dunia bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Aku Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kamulah itu. Ya. Aku tidak mengenal Bagaimana, kamu. Bang? Oh. Nggak apa-apa nggak apa-apa kalau itu saya, tapi yang penting saya tuh yang mau kerinduan saya tuh Abang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Abang secara pribadi. Ya, mimpi. Selamat masuk surga, Bang. Mimpi. Serius, Sampaikan kepada Itu aja. sampaikan kepada penyusun kurikulum kampus
ada pesan dari Bang Suma, doktrin seperti itu udah nggak cocok untuk dipakai mengkristenkan orang Islam. Orang Islam sudah lebih paham Bible daripada Kristen. Sampaikan Abang, gitu. saya tidak mengkristenkan Abang. Ganti Saya tidak kurikulum. mengkristenkan Abang. Abang yang penting terima, kalau mau selamat, ya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya secara Enggak, pribadi. kalau Itu mau jaminan selamat, kalau mau selamat percaya Yesus sebagai rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Titik. Si miskin. 3, mengikuti Yesus menjalankan Matius 5 nomor 17 sampai nomor 20 sampai nomor 48. Baru bisa selamat. Abang, yang penting ini Abang. Abang, ke Matius itu terlalu ini. Itu terlalu hukum Taurat. Nah, Abang dengar ini, baca aja di Matius, baca aja di Yohanes 1 ayat 12 itu udah cukup. Itu aja Abang ngerti udah. Baca nomor 19-nya, nomor 20, nomor 21. Itu aja udah cukup. Enggak, Abang. Fokus ke satu ayat itu aja. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Selesai. Nggak bisa. Selesai, Abang. Baca Abang kalau paham satu aja udah. nomor 19, nomor 20, Ini terakhir, 21. Di situ Abang, ini Yesus terakhir, Abang. masih menunggu nabi yang akan datang. Masih ada nabi yang akan datang. Abang dengarin Abang. Ini terakhir dari saya. Ya, terima kasih banyak Abang bisa naikin saya, kita bisa ngobrol. Ya, dari saya ini satu, saya tahu Abang itu paham Alkitab dan paham semuanya. Abang tahu itu. Dan Abang belajar juga tentang hal-hal itu. Namun yang Abang salah paham itu karena Abang belajar untuk cari kesalahan-kesalahan Alkitab untuk menyerang. Tapi coba Abang cari kebenaran-kebenaran untuk membangun diri dan Abang terima Tuhan Yesus Salah. Udah selesai Abang. Saya belajar Bible untuk meluruskan iman kalian yang bermusuhan dengan Bible. Kalian yang bermusuhan dengan Bible, bukan saya. Kalian lebih mendengarkan doktrin-doktrin yang muncul belakangan yang disisipkan masuk daripada pengakuan-pengakuan Yesus. Pengajaran-pengajaran Yesus kalian tolak, gitu loh, Dek. Termute. Termute. Tidak terdengar. Itu doktrin. Nah, tidak doktrin. Saya ini terakhir. Terima kasih ya. Makasih banyak Abang tadi udah naikin ya. Kita belajar sama-sama. Saya belajar ya, nggak apa-apa saya belajar. Namun saya ini yang satu. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Abang. Pasti Abang selamat masuk surga itu. Bagaimana saya menerima Yesus sebagai Tuhan sementara Yesus punya Tuhan? Yesus bertuhan, kamu suruh saya kemudian menerima dia sebagai Tuhan. Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin saya melakukan hal bodoh menyembah kepada makhluk yang bertuhan. Nggak mungkin. Oke, semangat malam. Ya, selamat malam. Dari sekte mana, Bang? Kristen. Bisa buka kamera, silakan. Ya. Oke, bagaimana tanggapan Anda tema saya terkait dengan penyaliban itu ternyata untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Roma, bukan untuk dosa waris. Gimana tanggapan saudara? Tentu itu adalah menurut Abang, karena Abang bukan Kristen. Tetapi kalau menurut saya, itu salah Bang. Jadi Yohanes 11 itu mau dihapus? Yohanes 11 mana? Bisa saya cek dulu? Silakan baca 45 sampai data 57. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Iya, satu perikop baca, silakan. Yohanes 11. Nomor 45 sampai 57. Ya, jadi kenapa Bang dengan ini? Ya, Anda baca. Kesepakatan untuk membunuh Yesus. Ya. Iya, jadi perikopnya itu iya.
Mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena dosa waris kah? Atau karena ketakutan mereka bangsanya dirampas oleh Roma? Bisa diulang bang? Nggak jelas suara abang. Persepakatan membunuh Yesus ini latar belakangnya dosa waris untuk nebus dosa, atau karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas Romawi? Baik, tentu dulu bang, ini sebenarnya sebelum ini terjadi, Tuhan Allah sudah mengetahui bahwasannya itu memang akan terjadi. Kemudian yang abang sampaikan itu benar, tetapi tujuan lainnya juga adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu ilmu dari mana itu datangnya? Ya memang begitu bang. Iya. Ini orang yang mau menyalibkan Yesus itu tujuan membunuhnya nggak ada itu. Anda kok mau masukkan sesuatu yang tidak ada? Itu sangkaan orang-orang Kristen yang muncul belakangan melalui pengajaran orang-orang setelah tragedi pencobaan pembunuhan. Karena sudah terjadi penyaliban, maka orang-orang yang setelah terjadi penyaliban ini mencoba untuk merekayasa. Oh, ini untuk dosa, ini sudah dinubuatkan ini. Padahal itu nggak ada. Yang tahu latar belakang penyaliban itu mereka di TKP dan para eksekutor. Baik, kalau boleh tahu dari pemikiran abang bagaimana tentang perikop itu? Ya itu sudah sangat jelas tuh. Mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh Romawi, maka mereka sepakat ingin membunuh Yesus. Imam Kayafas turun tangan, bernubuat. Maka dia mengatakan tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita binasa. Nomor 53, maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54, setelah Yesus tahu itu, Yesus menghindar, tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi, melainkan pergi ke sebuah kota bernama Efraim. Dia kemudian di sana bersembunyi di sana. Sebelum saya tanggapi dulu, aku mau tanya dulu sama abang. Apa tuh? Abang percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Percaya Allah satu-satunya Tuhan, Putra Yesus utusan Tuhan, Roh Kudus malaikat Jibril yang diutus kepada putranya. Nah terus? Ya, aku mau tanya dulu sama abang. Abang percaya ada Allah Bapa, ada Allah? Saya percaya Putra ada dan Roh Kudus. Putranya ini adalah hambanya. Kisah Para Rasul 4:30, Yesus hamba Tuhan. Kemudian Roh Kudus. Anda baca kemudian di dalam pengakuan di Matius 1, apa yang tertulis di sana di Matius 1? Anda baca nomor 18 sampai nomor 31. Gabriel datang mengabarkan informasi sebagai Roh Kudus kepada Maria untuk dia hamil. Bapa yang mengutus kemudian yang menginginkan Maria perawan ini hamil. Saya percaya tiga ini. Satu Tuhan, satu Nabi, satu malaikat. Saya percaya. Baik. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra itu juga adalah, abang percaya itu sebagai Allah juga? Enggak dong, Tuhan itu cuma satu. Oke. Jadi kita beda keyakinan bang. Kalau kami iya di umat Kristen. Memang. Nah sekarang sabar dulu. Kalau menurut Yesus dirinya siapa? Menurut Yesus? Ya, Tuhan Allah penyelamat. Di mana Yesus begitu? Jangan. Menurut Yesus siapa? Juru selamat. Juru selamat sebagai apa? Nabi, Rasul, atau Tuhan itu sendiri? Tuhan. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan dirinya? Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri? Dengarkan dulu bang, dengarkan dulu. Di awal tadi aku datang sama bang. Abang percaya nggak Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Saya percaya. Saya percaya satu Tuhan, satu Nabi, satu malaikat. Saya percaya. Terus? Satu Nabi, satu malaikat itu salah bang. Dari mana Anda mengatakan salah? Ya, tadi kan aku nanya nih. Abang percaya nggak ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Saya percaya ada. Saya percaya ada. Hidup kekal itu, ingat kata Yesus di Yohanes 17:3.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu berapa itu? Kalau dibilang satu-satunya ada berapa, Bang? Iya, satu. Satu. Terus kenapa Anda mengatakan Iya. 3? Iya, mestinya. Jadi apa yang salah di situ, Bang? Anda mengatakan 3 tapi 1. Anda sendiri mengatakan 1. Yesus mengatakan 1. Anda mengatakan 3 Tuhan. Dari mana dasarnya? Dari gereja. Ada Yesus mengajarkan? Tidak. Jadi gini, Bang, aku mau nanya sama Bang. Tanya Tadi lagi. abang bilang tadi, Abang percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku mau Kepercayaan tanya saya itu, dengar, kepercayaan saya itu, saya percaya Bapa ini adalah Tuhan satu-satunya. Saya percaya Anak adalah manusia, Rasul utusan Tuhan. Roh Kudus saya percaya Tujuannya apa? Apa? Tujuannya apa? Tujuannya diutus kepada Bani Israel untuk menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada orang-orang Israel. Ada orang Israel. Terus aku tambah juga, Bang. Aku tambah ini. Apa tuh? Apa yang Abang sampaikan itu benar. Lalu aku tambahkan. Selain itu tujuannya adalah satu dulu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Supaya Kata siapa? orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, Kepada percaya sebagai apa? Tuhan Yesus. Percaya sebagai Kepada Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Sebagai juru utusan selamat. Tuhan? Sebagai Sebagai Tuhan juru selamat. atau utusan Tuhan? Sebagai juru selamat. Dia menyelamatkan sebagai juru, dia menyelamatkan dengan cara apa? Dengan menebus umat manusia dari dosa. Tadi Yohanes 11 nomor 45 dia mati bukan karena dosa tapi karena dia orang-orang ingin membebaskan penjajahan dari Roma. Itu Ayo. keyakinan Abang. Itu tertulis, keyakinan Anda Abang. baca tadi, Anda baca Yohanes 11, Anda baca. Penyaliban terjadi karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Kenapa dosa? Betul, betul. Terus dari mana Anda mendapatkan ilmu penyaliban karena nebus dosa? Ilmunya dari mana? Lalu aku juga menambahkan ini. Selain yang Abang sampaikan itu, aku tambahkan juga bahwasannya itu tujuannya Diskusi, adalah untuk Abang, menanggapi firman. diskusi itu pakai data ilmiah, bukan doktrin. Kalau doktrin di gereja, bukan di sini. Bukan, Bang. Ini bukan doktrin, tapi memang Lalu apa? kenyataan Coba, ini, Bang. coba Anda tunjukkan kepada saya orang Yahudi menyalib Yesus untuk menebus dosa orang-orang Romawi, Yunani, Belanda, Indonesia. Di mana itu tertulis? Baik, sebelumnya dulu, Bang. Aku nanya dulu sama Bang. Alkitab sebagai firman. Alkitab sebagai firman Tuhan. Apakah Abang percaya bahwasanya Alkitab itu adalah firman Tuhan? Enggak. Dan enggak percaya. Enggak percaya. Itu surat kabar wartawan lepas yang dibukukan yang kalian anggap firman Tuhan, tapi bukan. Kalau Abang nggak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, jadi mau saya jelaskan pun dalilnya juga ayat-ayatnya sama Abang. Nanti Abang nggak percaya juga, Bang. Tadi Yohanes 11 saya yang bawa. Tapi gini, Bang. Saya Tapi gini, bawa dengarkan Yohanes dulu. Jangan 11:45. dulu, Bang. Saya percaya itu tulisan wartawan, tapi saya tidak percaya itu firman Tuhan. Wartawan atas nama siapa ini, Bang? Penyesatan Yohanes. ini, penyesatan. Wartawan, Anda ngerti wartawan? Iya. Anda ngerti? Mereka mengumpulkan cerita-cerita, bukan wahyu dari langit. Cerita-cerita yang mereka kumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang, itu wartawan namanya. Yang namanya Ya, jadi- firman Tuhan, sabar. Yang namanya firman Tuhan itu seperti kitab Taurat. Apakah Nabi Musa melakukan kesaksian-kesaksian? Jadi aku mau nanya nih, berarti maksud Nanya Abang, Alkitab itu terus. ditulis Tidak oleh ada wartawan. pertanyaan saya Anda jawab. Anda saja bertanya terus. Aku mau tanya. Mana Tuhanmu yang Roh Kudus itu? Suruh ngajarin menjawab. Jangan cuma bertanya.
Kita lagi diskusi, Bang. Diskusi tapi kerjamu cuma bertanya. Kamu nggak pernah mau menjawab. Ayo. Jadi maksud Abang itu firman Tuhan dalam hal ini adalah Alkitab itu ditulis oleh wartawan. Itu keyakinan Lalu Abang. siapa yang menulisnya? Oh, kalau itu keyakinan Abang, Bang, itu salah. Nah, sekarang apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap Bible Anda? Firman Tuhan itu, Bang, itu sudah Tuhan Yang sendiri. menerima firman Yesus atau Lukas? Kita maksudnya, Bang? Yang menerima Tuhan, firman kita dari umat langit manusia, Bang. Yesus kah atau Lukas yang menerima firman? Yang menerima firman Tuhan, Bang, Iya, dan siapa? yang melakukan firman Tuhan itu adalah kita umat manusia. Mulai ngaco. Tetapi dari mana sumbernya itu adalah dari Tuhan. Tuhan siapa? Karena dari Tuhan Alkitab siapa? sendiri, Bang, sudah dikatakan Tuhan siapa? firman itu adalah Tuhan dan Tuhan adalah Jangan firman. mendoktrin. Ini bukan gereja. Yesus turun ke Bani Israel, kepada kaumnya, bukan kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi Yesus itu datang. Oke? Yesus di Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Catat itu. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke? Nah, kita sudah terlalu jauh nih. Kembali kepada penyaliban, ternyata tuan rumah ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris. Tetapi karena faktor politik. Anda sudah baca tadi dalilnya. Faktor politik itu antara siapa? Antara orang Yahudi dengan orang Roma. Tujuannya apa? Mereka lakukan politik itu. Loh, Anda baca sendiri. Adalah lebih baik kalau kita bunuh Yesus daripada bangsa kita dirampas oleh orang Roma. Maka lebih baik kita bunuh Yesus. Maka mulai tahun itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tujuannya apa? Agar bangsanya tidak diambil oleh bangsa Roma. Titik. Tapi itu tafsirannya salah, Bang. Aku Coba Anda baca dulu. Saya menunggu. Silakan Anda baca Yohanes 11 45 sampai 57 baru Anda jelaskan ke saya. Silakan. Yohanes pasal 11. Iya, nomor 45 sampai 57. 45 ya. Jadi di sini judulnya itu persepakatan untuk membunuh Yesus. Ya, itu bagus tuh perikopnya. Nah, baca isinya. Coba dulu kita baca dulu, Bang. Abang ayat 45, Abang ganjil saya genap. Ayo, sama-sama kita baca yuk. Banyak orang melawat Maria dan menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus. Silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lanjut. Lalu imam-imam kepala bersama dengan orang-orang Farisi dan mahkamah agama berkumpul dan membahas apa yang mereka harus perbuat. Lanjut. Silakan. Apabila kita dibiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oke, lanjut. Lalu salah satu dari mereka yaitu Imam Kayafas, imam besar tahun itu berkata, itu ayat berapa, Bang? Ayat selanjutnya. Yang Abang baca itu? Itu ayat selanjutnya 49, kan? Abang, 49. Ya itu sudah benar itu 49. Baca dengan benar, Bang. Abang salah membacanya itu. Saya menghafalkan, saya tidak membaca seperti Anda. Tapi ada satu orang di antara mereka yaitu Imam Kayafas. Ya. Betul? Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Kayafas pada saat itu? Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa adalah lebih baik, lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Terus, lanjut. Baik, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu.
Dan bukan hanya untuk bangsa itu, tetapi untuk menyatukan, untuk mempersatukan, mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim. Lanjut. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di antara mereka, melainkan Yesus pergi ke sebuah kota bernama Efraim. Lanjut. Dan tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya di sana. Lanjut. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Oke. Lalu Selesai. mulai saat masih ada, masih panjang, masih 2 data lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Maka dikatakan pada hari Paskah mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus dan mereka mencari Yesus dan berdiri di bait suci. Mereka bertanya dari satu orang ke orang yang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus datang juga di acara pesta ini? Lanjut, terakhir. Sementara itu imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Nah sekarang ada gara-gara dosa waris. Mereka sepakat membunuh Yesus ada karena dosa waris? Ada? Kamu baca? Ada? Oke, jadi di sini tafsirannya Abang bagaimana nih menurut Abang? Jangan ditafsir. Jangan ditafsir. Enggak. Ada enggak setelah Anda membaca data ini bersama dengan saya, ada enggak mereka sepakat membunuh Yesus karena dosa waris? Ada? Bukan itu. Bukan seperti yang bilang itu. Iya, lalu mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau banyak yang percaya, maka apa yang terjadi? Ya, mereka bersepakat seperti yang Bang sampaikan. Ya udah, ada nggak karena dosa waris? Lalu Bang, Abang fokus konteksnya begini. Kenapa banyak orang yang percaya kepada Yesus? Harusnya itu yang dibahas. Loh, Yesus, kalau Anda mengenai Yesus, baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Terus apa masalahnya dengan mukjizat itu? Nah, justru itu Bang, kenapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan. Nah, satu, penuh kasih. Dan masih banyak lagi mujizat yang mujizat yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, dia membuktikan bahwasanya dia adalah Tuhan. Inilah jahatnya agama Anda. Inilah jahatnya agama Anda. Mematikan akal. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, mujizat yang aku kerjakan, tanda dahsyat yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Dan yang mengutus dan yang diutus itu adalah Allah. Makanya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Oke, jadi fokus pada konteksnya tadi. Kurangi makan babi, biar otakmu jangan mumet dengan pernyataan-pernyataan sederhana kayak begitu. Yesus bersaksi dirinya utusan Bapa, tuyul. Aduh, inilah bahayanya agamamu nih. Data begitu jelas. Kamu baca sendiri dengan tertib, ujung-ujungnya doktrin dogma pembodohan. Kasihan sekali. Miris. 2000 tahun. Ya Allah ya Karim, beruntung Islam datang. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Bisa-bisanya. Baca data dibaca, ujung-ujungnya error.
karena doktrin dogma. Ini akibat terlalu banyak makan babi. Halo, selamat subuh saudara baptis. Selamat subuh. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Silakan. Oke, abangku, gimana ceritanya terkait tanggapan saudara? Ternyata penyaliban itu orang-orang Yahudi lakukan